Oke, selamat malam Pak. Perkenalkan kami dari mahasiswa Atmajaya Yogyakarta. Di sini kami ingin menginterview perusahaan Bapak mengenai etika bisnis. Sebelum memulai wawancara, kami meminta Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak dan perusahaan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hendra Pratikno Manurung. Saya manajer di PT Fani Mandru Sejahtera. Bergerak di bidang kontraktor, bermitra dengan Indah Kiat, mekanikal, elektrikal, dan sipil. Perusahaan terletak di Kabupaten Siak, Riau. Oke Pak, langsung aja pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Menurut Bapak, perusahaan yang dijalankan Bapak sendiri itu seberapa penting etika bisnis itu, Pak? Menurut saya pribadi dan perusahaan, etika bisnis sangat penting bagi perusahaan ya, karena menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan bisnis, kepercayaan pelanggan dan terhadap pekerja sendiri, dan menciptakan sumber daya manusia yang relevan dan menciptakan reputasi yang baik lah mungkin. Oh, baik Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua itu, apa tanggung jawab kontraktor terhadap keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, Pak? Kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dengan memastikan praktik konstruksi ramah lingkungan, pemilihan bahan yang berkelanjutan, dan pemantauan dampak ekologisnya. Oh, begitu ya Pak? Ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya itu, bagaimana kontraktor dapat memastikan keamanan dan kesehatan kerja yang optimal bagi pekerja mereka selama pelaksanaan proyek itu, Pak? Setiap pekerjaan mungkin memastikan dulu ke pekerja itu, mungkin pekerja dan pekerjaan itu apa bahaya yang dapat timbulkan pada saat kita bekerja, pada saat di lapangan, dan memberikan latihan keselamatan kepada pekerja. Biasanya kami setiap pagi itu melakukan briefing jam-jam 7:30 itu melakukan briefing dulu untuk keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi karyawan kami, dan menyediakan perlengkapan alat pelindung diri APD yang sesuai dengan standar di Indonesia mungkin ya, dan menerapkan prosedur keamanan selama proyek konstruksi itu sendiri. Misalnya kalau mengerjakan sipil harus menggunakan keributan, mungkin menggunakan air plug, yang membobok jalan mungkin harus menggunakan sarung tangan, seperti itulah mungkin. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak. Terima kasih. Ya, oke Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan Bapak memastikan atau meyakinkan bahwa semua karyawan tuh sudah paham tentang etika bisnis? Perusahaan dapat mengatasi karyawan yang lelah dan stres dengan menyediakan dukungan kesejahteraan, program manajemen stres, dan memastikan beban kerja yang seimbang dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Itu. Dan itulah. Oke Pak, terus pertanyaannya selanjutnya tentang bagaimana perusahaan Bapak menanggapi jika ada karyawan yang melanggar etika bisnis?
kalau ada karyawan gitu Pak, karyawan yang melanggar etika bisnis gitu. Jika karyawan mungkin yang melanggar etika bisnis, mungkin kita memberikan prosedur penegakan disiplin seperti peringatan ya, pelatihan, atau dalam kasus serius mungkin kita berikan peringatan, kita kasih penegakan juga. Kalau enggak juga diterapkan di area kerja, mungkin kita langsung pemutus hubungan kerja, mungkin PHK lah mungkin. Untuk sampai saat ini mungkin seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan Bapak memiliki kebijakan yang mendukung pekerja yang adil dan aman? Perusahaan kami biasanya memiliki kebijakan yang mendukung pekerjaan yang adil di setiap area kerja. Di area pabrik di Indakir itu mungkin kita menerapkan termasuk standar keamanan kerjanya, dan kita menerapkan juga upah minimum Kabupaten Siak yang sesuai dengan Bupati Siak mungkin ya, dan lingkungan kerja yang sehat mungkin. Oke Pak, selanjutnya akan saya mendengarkan saya. Kasih. Oke Pak, menurut Bapak bagaimana perusahaan jika ada karyawan yang melanggar etika? Etika bisnis ya? Ya. Oh, itu sama dengan yang tadi ya. Itu mungkin kalau ada karyawan mungkin yang melanggar etika bisnis, sudah kita sebelum pekerja masuk itu kita induction dulu. Sebelum dia masuk kerja ke pabrik itu kita induction dulu, kita kasih tahu aturan-aturan di perusahaan dan apa saja yang digunakan nanti pada saat kerja. Setiap pekerjaan mungkin yang sipil harus menggunakan alat bekerja seperti ini, yang mekanikal harus menggunakan seperti ini, yang elektrikal seperti ini. Jadi misalnya bagi karyawan itu yang tidak menerapkan etika bisnis, mungkin kita berikan peringatan dulu. Kita beri peringatan, terus kita kasih pelatihan dulu. Tapi kalau memang tidak diterapkan juga, kita langsung pemutus hubungan kerja, langsung kita PHK mungkin. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan menerapkan sistem shift? Bagaimana sistem kerja sistem shift karyawan jika ada? Oh, di perusahaan yang saya kelola, kalau kita untuk sementara ini semua karyawan PT Mandrus Sejahtera tidak ada yang shift, non shift semua, jam 7 sampai jam 5 sore. Begitu. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kebijakan atau pelatihan khusus untuk mengedukasi karyawan tentang etika bisnis? Perusahaan PT Mandrus Sejahtera itu menerapkan kebijakan atau pelatihan khusus. Seperti di perusahaan kami memiliki kurang lebih 100 pekerja dan memiliki ahli K3 umum dan memiliki kompetensi lainnya seperti K3 scaffolding, K3 pertolongan pertama, K3 perancah, K3 kimia dan sebagainya mungkin. Kebijakan ini untuk mengedukasi karyawan yang bekerja pada saat di lapangan yang memiliki kompetensi tadi, mengedukasi ke karyawan tadi supaya tidak ada yang hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaannya segitu aja. Selanjutnya saya balikan ke rekan saya, Egun. Oke Pak, terima kasih. Mungkin Ya.
untuk sesi wawancaranya cukup sekian dulu. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak telah luangkan untuk sesi wawancara pada hari ini, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Yuk, selamat malam. Selamat malam, Pak.